warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi media sosial. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Rusdiana Deca Permata, dari Prodi Agroteknologi, akhiran NIM 002. Simak terus ya videonya. Materi yang pertama adalah pengertian media sosial dan juga ruang lingkup media sosial. Media sosial diartikan sebagai media adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk penyajian sebuah informasi. Dan juga sosial, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berhubungan atau berkaitan dengan masyarakat. Nah, dengan demikian, media sosial adalah media online yang mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan juga berbagi melalui jejaring sosial dan juga dunia virtual. Dan juga ruang lingkup media sosial. Ruang lingkup media sosial ini diartikan sebagai segala sesuatu atau segala hal yang berhubungan dengan penggunaan, fungsi, maupun dampak media sosial bagi kehidupan masyarakat. Ruang lingkup media sosial. Ruang lingkup media sosial ini terdiri dari yang pertama adalah komunikasi. Jadi media sosial ini bisa digunakan sebagai komunikasi dua arah baik antar individu maupun antar kelompok. Dan yang kedua, interaksi sosial. Jadi media sosial ini bisa digunakan sebagai interaksi sosial, yaitu hubungan antara satu sama lain meskipun dengan jarak jauh. Dan yang ketiga, juga sebagai penyebaran berita dan juga informasi. Dengan media sosial kita bisa dengan mudah mendapatkan sebuah informasi ataupun berita yang ingin kita ketahui. Dan yang keempat, sebagai pemasaran atau bisnis. Jadi media sosial ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan sebuah bisnis yang ingin kita bisniskan. Dan yang kelima adalah sebagai pendidikan dan juga literasi digital. Jadi media sosial ini bisa digunakan sebagai pendidikan, seperti salah satu contohnya media belajar seperti Zoom, dan juga bisa dengan mudah membuat kelompok pembelajaran. Materi selanjutnya adalah sejarah dari media sosial. Sejarah media sosial ini bermula pada tahun 1844 pada tanggal 24 Mei. Nah, pada tahun tersebut lahirlah serangkaian titik-titik atau garis elektronik. Dan yang kedua adalah pada tahun 1962. Pada tahun tersebut lahirlah jaringan komputer. Dan juga pada tahun 1980 sampai tahun 1990 lahirlah jaringan digital dan juga platform komunikasi publik, yang mana pada tahun tersebut memunculkan atau menumbuhkan perkembangan media sosial yang sangat besar. Jadi membawa pengaruh besar atau membawa perubahan yang sangat besar pada media sosial. Dan yang selanjutnya adalah pada tahun 1997. Nah, pada tahun tersebut lahirlah internet. Jadi pada tahun tersebut mendorong lahirnya media sosial yang bernama Sigdekris. Nah, Sigdekris ini adalah memungkinkan para penggunanya untuk saling berhubungan dengan dunia nyata, seperti halnya membuat profil di data. Dan yang selanjutnya adalah pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 ini adalah awal dari perkembangan media sosial. Dan juga pada tahun 2003 sampai 2005. Nah, pada tahun ini banyak media yang lahir seperti TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2010. Nah, pada tahun ini sudah mulai adanya inovasi media sosial seperti berbagi video, seperti berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video. Dan juga pada tahun 2017 sampai sekarang adalah lahirnya TikTok atau video tren yang berdurasi pendek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Haryanto, akhir NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu bentuk media sosial.
Menurut Kaplan dan Andreas, dalam buku Sri Literasi Digital oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Publik Indonesia. Bentuk-bentuk media sosial antara lain sebagai berikut. 1. Proyek kolaborasi, yaitu media sosial yang membebaskan para penggunanya untuk bersama-sama membuat atau menambah serta memperbarui sebuah konten. Salah satu contohnya yaitu Wikipedia. Selanjutnya, blog dan microblog adalah media sosial yang mengizinkan para penggunanya untuk membeli suatu konten yang mana pada awalnya didominasikan oleh jenis konten tulisan saja dan ditampilkan secara kronologis. Salah satu contohnya Twitter. Selanjutnya, komunitas konten adalah media sosial yang memungkinkan para penggunanya berbagai konten dalam bentuk media multimedia seperti gambar, video, audio, dan lain-lain. Selanjutnya, situs jaringan. Situs jaringan adalah media sosial yang memungkinkan para penggunanya menjalin suatu interaksi dengan pengguna lainnya dengan cara membuat profil yang berisi informasi pribadi pengguna. Salah satu contohnya yaitu seperti Facebook. Selanjutnya yaitu virtual game world adalah platform yang memungkinkan para penggunanya dapat berinteraksi dalam suatu. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM akhir 007 dari Prodi Agroteknologi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan manfaat dari media sosial, yaitu diantaranya yang pertama, bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia. Nah, media sosial memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja, di mana saja. Batasan geografis tidak menjadi halangan. Anda bisa bertukar kabar dengan keluarga atau teman yang tinggal di luar negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa memperoleh ilmu baru. Nah, platform media sosial bukan hanya tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga pusat pengetahuan yang luas. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai sarana hiburan. Nah, setelah seharian beraktivitas, media sosial bisa menjadi pelepas penat yang efektif. Anda bisa menonton video lucu, mengikuti akun komedi, mendengarkan musik, atau bermain game yang ringan. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai sarana perencanaan, manajemen, dan juga strategi. Nah, media sosial ini telah menjadi alat yang sangat powerful untuk perencanaan dan strategi, terutama dalam konteks bisnis dan organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa bergabung dengan grup yang bermanfaat. Nah, dalam media sosial Anda bisa bergabung dalam komunitas, dalam jaringan di media sosial yang bisa Anda ikuti, mulai dari grup hobi, profesional, hingga kelompok diskusi tentang isu-isu sosial. Nah, yang terakhir yaitu sebagai penunjang bisnis. Bagi pelaku bisnis, media sosial adalah platform pemasaran dan penjualan yang tak tergantikan. Anda bisa mempromosikan produk atau jasa, berinteraksi langsung dengan pelanggan, membangun brand awareness, dan bahkan melakukan transaksi penjualan di dalam media sosial. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, akhir NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan media sosial. Dampak positif dari menggunakan media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang banyak. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat.
Dampak negatif dari menggunakan media sosial adalah menjauhkan dari orang-orang terdekat, sangat mudah menimbulkan konflik dan lain-lain.